Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hari Lansyar. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan materi yang berjudul pergerakan elektron dalam reaksi kimia. Adapun pada poin yang pertama, yakni pengertian reaksi kimia. Nah, reaksi kimia ini adalah proses perubahan suatu zat menjadi zat baru yang memiliki sifat berbeda. Dalam reaksi kimia akan terjadi yang pertama, pemutusan ikatan kimia, kedua, pembentukan ikatan kimia baru, ketiga, perpindahan atau penggunaan elektron, dan elektron menjadi bagian paling penting karena menentukan bagaimana atom bereaksi satu sama lain. Lanjut pada slide yang ketiga, yakni terkait peran elektron dalam reaksi kimia. Nah, elektron ini memiliki beberapa peran penting. Yang pertama, membentuk ikatan kimia. Nah, atom berusaha mencapai keadaan stabil seperti gas mulia dengan cara pertama, melepaskan elektron, menerima elektron, serta berbagi elektron. Kedua, menentukan sifat zat. Nah, seperti contoh, logam mudah melepaskan elektron, non-logam mudah menerima elektron. Lalu kemudian yang ketiga, yaitu menghasilkan energi. Nah, pergerakan elektron ini dapat menghasilkan yang pertama, energi listrik, yang kedua energi panas, yang ketiga energi cahaya. Lanjut pada slide yang keempat, yakni terkait jenis pergerakan elektron. Nah, pertama, transfer elektron atau ikatan ion, yakni terjadi ketika satu atom memberikan elektron kepada atom lain. Seperti contoh pada gambar, natrium dan klorin. Hasil akhirnya seperti pada gambar. Perhatikan, adapun penjelasan, yakni natrium melepaskan elektron, kemudian oksidasi klor menerima elektron, lalu kemudian reduksi terbentuk ikatan ion. Adapun ciri ikatan ion terjadi antara logam dan non-logam, sehingga menghasilkan senyawa ionik dan dapat menghantarkan listrik saat cair. Lalu kemudian yang kedua, yakni pemakaian bersama elektron atau ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen ini terjadi ketika dua atom berbagi pasangan elektron, seperti contoh pada gambar. Bisa kita lihat. Nah, pembentukan gas hidrogen, yakni kedua atom H berbagi elektron agar stabil. Nah, ciri ikatan kovalen terjadi antara non-logam. Elektron digunakan bersama dan tidak menghasilkan ion. Adapun pada slide yang kelima, yakni terkait reaksi redoks. Apa sih reaksi redoks? Yaitu reduksi dan oksidasi. Adapun pengertian redoks, yaitu merupakan reaksi redoks yang melibatkan perpindahan elektron. Nah, artinya oksidasi. Nah, oksidasi ini adalah kehilangan elektron. Adapun contoh bisa kita lihat pada gambar. Adapun reduksi. Reduksi ini adalah menerima elektron, seperti pada contoh. Nah, ciri reaksi redoks ada perpindahan elektron. Juga ada perubahan bilangan oksidasi sehingga menghasilkan energi. Adapun pada slide yang ke-7, yakni terkait arah pergerakan elektron. Nah, elektron ini bergerak dari
atom yang mudah melepas elektron atau disebut dengan reduktor menuju atom yang menerima elektron atau disebut dengan oksidator. Adapun skema bisa kita perhatikan pada gambar. Ada reduktor, elektron, dan oksidator. Lanjut pada slide yang ke-8, yakni membahas terkait energi dalam pergerakan elektron. Nah, pergerakan elektron menghasilkan berbagai bentuk energi. Adapun jenis energi terkait dengan contohnya bisa kita perhatikan pada gambar. Jadi, adapun energi dalam pergerakan elektron ini, contohnya seperti energi listrik, baterai, energi panas, pembakaran, energi cahaya, lampu, energi kimia, dan fotosintesis. Lanjut pada slide yang ke-9 terkait contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun baterai yaitu reaksi kimia yang menghasilkan aliran elektron sehingga menghasilkan listrik. Adapun aki kendaraan yaitu elektron bergerak melalui rangkaian untuk menyalakan kendaraan. Nah, adapun korosi, apa itu korosi? Korosi yaitu karat, yaitu besi yang kehilangan elektron akibat bereaksi dengan oksigen. Kemudian fotosintesis. Nah, fotosintesis yakni elektron yang berpindah dalam proses pembentukan glukosa. Kemudian pembakaran bahan bakar, yaitu elektron yang berpindah dan menghasilkan energi panas. Lanjut pada slide yang ke-10, yakni membahas terkait jenis reaksi kimia. Nah, reaksi kombinasi dua zat bergabung menjadi satu. Contohnya dapat kita perhatikan dalam gambar. Nah, reaksi dekomposisi satu zat terurai menjadi beberapa zat. Contoh, reaksi penggantian satu unsur menggantikan unsur lain. Contoh sebagai berikut: reaksi pembakaran, reaksi dengan oksigen sehingga menghasilkan panas. Seperti pada contoh. Lalu kemudian pada bagian terakhir, yakni slide yang ke-11, yaitu terkait kesimpulan. Nah, kesimpulan dari materi yang telah saya paparkan, yakni pergerakan elektron ini merupakan inti dari reaksi kimia. Karena pertama, menentukan pembentukan ikatan. Kedua, menyebabkan reaksi redoks. Ketiga, menghasilkan energi. Dan mengubah zat menjadi zat baru. Nah, tanpa elektron, reaksi kimia tidak akan terjadi. Nah, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi yang menonton video presentasi ini. Demikian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian presentasi yang telah saya paparkan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, baik yang menonton, terkhusus untuk diri saya sendiri. Lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.